Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Handoko MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Susunan acara kali ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, menjawab soal, dan penutup. Perkenalkan, nama saya Ica Kurnia Putri. Perwakilan dari kelompok 3 akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah pagi ini dengan rekan saya Adelbertus Gading Ananta Putra, Laila Nurfaziah, Wahanatri, dan Yuninda Putri. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi menganalisis dan melakukan pengukuran volume bangun ruang dan polihedron. Kepada penyaji dipersilahkan membacakan materinya. Baiklah, yang pertama itu ada satuan volume. Satuan volume ditandai dengan akhiran kata kubik, misalkan sentimeter kubik atau milimeter kubik. Kata kubik biasanya dilambangkan dengan pangkat 3 yang diletakkan setelah ukuran satuan volume tersebut. Dapat dilihat di gambar pada PPT. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa apabila kita ingin mengubah dari sebuah satuan ke satu tingkat di bawahnya, maka nilainya harus dikalikan dengan 1000. Sedangkan untuk menaikkan satuan setiap satu tingkat, maka nilainya harus dibagi dengan 1000. Misalkan 1 km kubik sama dengan 1000 hektometer kubik, sedangkan 1000 meter kubik sama dengan 1 dekameter kubik. Selanjutnya, satuan volume liter kubik. Liter merupakan satuan volume yang digunakan untuk menentukan volume suatu benda yang memiliki sifat menempati ruang berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm. Jadi nilai 1 liter sama saja dengan 10 dikali 10 dikali 10 cm sama dengan 1000 cm kubik. Urutan satuan volume berbasis liter dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Cara mengubah satuan volume dari liter ke meter kubik dan sebaliknya. Di atas sudah dijelaskan bahwa cara mengubah atau melakukan konversi dari satuan volume pada sistem yang sama. Lalu bagaimanakah cara mengkonversi satuan volume yang berbeda, misalnya dari satuan liter ke satuan meter kubik? Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan sederhana dan contoh soal agar kalian mengerti dan bisa melakukan konversi dari liter ke meter kubik dan juga sebaliknya. Pertama-tama kalian harus mengingat dan menghafal aturan di bawah ini. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. 1 liter sama dengan 1 dekameter kubik, desimeter kubik. Dengan aturan tersebut, kita bisa melakukan konversi dari berbagai satuan volume dalam sistem liter ke meter kubik. Begitu juga sebaliknya, kita bisa melakukan konversi dari satuan volume yang ada pada sistem meter kubik ke liter. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengukuran volume bangun ruang dan polihedron. Menurut KBBI, polihedron merupakan bangun yang dibatasi oleh segi banyak bidang. Istilah polihedron berasal dari bahasa Yunani yang berarti poli artinya banyak dan edro atau edron berarti wajah. Berdasarkan jenisnya, polihedron terbagi menjadi dua, yaitu polihedron beraturan dan polihedron tidak beraturan. Polihedron beraturan memiliki permukaan poligonal yang sama dan sebangun. Polihedron beraturan juga memiliki setiap titik puncak yang menghubungkan sejumlah permukaan yang sama banyaknya.
Hanya terdapat 5 jenis polyhedron beraturan, yaitu tetrahedron beraturan, heksahedron beraturan atau kubus, oktahedron beraturan, dodekahedron beraturan, dan ikosahedron beraturan. Yang kedua yaitu polyhedron tidak beraturan. Berbeda, sehingga tampilannya terlihat lebih berantakan. Salah satu contoh bangun ruang yang termasuk polyhedron tidak beraturan ialah prisma. Contoh bangun ruang polyhedron yaitu yang pertama kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang berbatas 6 bidang sisi segi 4 seperti dadu. Kubus memiliki sepasang 6 sisi yang saling sejajar, 12 pasang rusuk yang semuanya memiliki panjang sama, 8 buah titik sudut, dan memiliki 12 diagonal sisi yang pada setiap sisinya dapat ditarik 2 diagonal sisi. Karena semua sisi suatu kubus berbentuk persegi yang saling kongruen, maka semua diagonal sisi kubus memiliki panjang yang sama. Volume kubus merupakan isi atau udara dalam ruang kubus yang dibatasi sisi-sisi kubus. Rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S kubik. Next. Bangun ruang polyhedron yang kedua yaitu balok. Balok merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang setiap sepasang sejajar dan sama ukurannya. Volume balok merupakan proses penurunan rumus balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, atau P kali L kali T. Next. Yang selanjutnya yaitu tabung. Bangun tabung mempunyai ketentuan yaitu rumus luas tabung atau silinder, yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Dalam kurung 2 dikali Pi kali R kali R. Rumus volume tabung ialah V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Pi terdapat 2 kemungkinan, yaitu apabila kelipatan 7 menggunakan 22/7, sedangkan bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut ini memiliki rumus volume yaitu sepertiga kali Pi kali R kali T. Pi di sini bisa memakai 22/7 atau 3,14 dan R-nya adalah jari-jari dan T-nya adalah tinggi. Yang selanjutnya. Selanjutnya ada 5 segitiga. 5 segitiga ini mempunyai rumus volume yaitu sepertiga luas alas dikali tinggi. Sebelum mencari volume limas, kita harus mencari luas limas dulu. Luas limas itu rumusnya luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Yang selanjutnya adalah bola. Bola mempunyai rumus volume yaitu 4/3 kali Pi R pangkat 3. Selanjutnya,
Yang ketujuh ada prisma. Prisma mempunyai rumus volume, yaitu luas alas dikali tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu ada contoh soal. Yang pertama, sebuah kubus diberi nama kubus X. Alas kubus X terdiri atas 2 kali 2 kubus satuan sama dengan 4 kubus satuan. Sedangkan tinggi kubus X sama dengan 2 kubus satuan. Jumlah seluruh kubus satuan 2 kali 4 kubus satuan adalah 8 kubus satuan. Misalnya panjang rusuk kubus satuan 1 cm, maka luas alas kubus X sama dengan 2 kali 2 cm sama dengan 4 cm persegi. Tinggi kubus sama dengan 2 cm dan volume kubus yaitu luas alas kali tinggi sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 cm kubik. Yang kedua yaitu sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut, yaitu diketahui panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 8, tinggi sama dengan 5 cm. Ditanya volume. Rumus volume yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 10 dikali 8 dikali 5 sama dengan 400 cm kubik. Jadi volume balok tersebut adalah 400 cm kubik. Yang ketiga yaitu sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari alas 14 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume tabung? Diketahui R sama dengan 14, tinggi sama dengan 10, dan ditanya volume yaitu, rumus volume yaitu V dikali R persegi dikali T. V sama dengan 22/7 dikali 14 pangkat 2 dikali 10 sama dengan 22/7 dikali 196 dikali 10. V sama dengan 6.160 cm kubik. Jadi volume tabung yang dimaksud adalah 6.160 cm kubik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu suatu prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka volume prisma ialah rumus volume prisma ialah luas alas kali tinggi. Sementara rumus volume luas segitiga siku-siku yaitu kali tinggi. Volumenya yaitu 1/3 dikali 3 cm dikali 4 cm sama dengan dikali 15 cm yaitu 90 cm kubik. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7 cm. Maka berapakah volume bola tersebut? Yang diketahui adalah jari-jari bola, yaitu 7 cm. Rumus volume bola itu adalah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. 4/3 dikali, karena jari-jarinya 7, maka kita menggunakan Pi-nya itu 22/7. Jadi 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3 adalah 343. 4/3 dikali 343 dibagi 7 itu 49 dan dikali 22 adalah 1078. Jadi volume bola itu adalah 1437,33 cm kubik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab yang terdiri dari satu termin yang berisikan 3 penanya.
Yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofonnya atau melalui kolom chat. Sekali lagi saya ingatkan, kepada Hasni, saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasni Septiani, NPM 21130530097. Izin bertanya. Pertanyaannya ialah bagaimana strategi Anda dalam mengajarkan materi volume bangun ruang dan polihedron pada anak sekolah dasar agar materi tersebut lebih mudah untuk dipahami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hasni. Kepada Irmanda dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irmanda Frahani, NPM 21130533124. Sudah dijelaskan dalam PPT tadi bahwa polihedron itu terdapat 5 jenis, yaitu tetrahedron, heksahedron, oktahedron, dodekahedron, dan ikosahedron. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan macam-macam polihedron tersebut dan sebutkan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irmanda. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan Putri Rista Marin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Samarin, NPM 2013-05-3185. Izin bertanya, bagaimana media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didik sekolah dasar mengenai volume dan bangun ruang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan.
Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan kepada Gading. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adalbertus Gading Ananta Putra, NPM 211305303 dari kelompok 3. Izin menjawab pertanyaan Hasni. Jawabannya yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan benda konkret atau benda real yang bisa membantu siswa mengkonkretkan konsep-konsep bangun ruang dan polihedron. Sebab menurut teori perkembangan intelektual, siswa SD kebanyakan berada pada tahap operasi abstrak. Meskipun beberapa siswa kesulitan dalam mengkonkretkan yang abstrak. Pada tahap ini, anak telah mampu melihat objek secara simultan, tetapi belum mampu berabstraksi. Misalnya, guru dapat membawa sebuah barang yang merepresentasikan bentuk bangun ruang yang akan diajarkan kepada muridnya, seperti membawa kardus berbentuk kubus dan balok, membawa bola plastik, membawa sebuah botol minuman untuk mengajarkan bangun ruang tabung, membawa topi ulang tahun untuk mengajarkan bangun ruang kerucut, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adalbertus Gading. Jika dari kelompok 3 ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Jika dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Gading pertanyaan Hasni, dipersilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan kepada Ika. Baik, izin menambahkan strategi yang digunakan yang tepat untuk metode materi yaitu sesuai dengan materi bangun ruang atau penguruan ini, yaitu menurut saya menggunakan metode atau strategi filling dan packing. Bagaimana filling dan packing itu? Filling tersebut menggunakan strategi yang dimana guru mengelompokkan siswa ke dalam 3 kelompok contohnya. Setiap kelompok diberikan 1 buah kardus berbentuk balok besar. Satu kardus tersebut berbentuk kubus besar atau balok besar bisa, serta 21 buah kubus satuan. Kubus satuan tersebut digunakan sebagai media pembelajaran. Dalam contohnya itu dalam volume bangun ruang tersebut. Dengan panduan dari contoh yang telah dibuat oleh guru tadi itu, siswa diminta membungkus packing kubus satuan ke dalam kubus besar, serta bisa juga menggunakan balok ataupun bangun ruang yang lainnya. Setelah itu, siswa diminta untuk membuat suatu kesimpulan mengenai berapa banyak kubus satuan yang telah dibungkus, baik itu kubus besar maupun kubus kecil ataupun balok besar. Dengan memperhatikan hal tersebut, siswa mampu memahami volume kubus maupun balok, dan juga siswa mampu memahami tentang jumlah banyak benda yang memenuhi kedua bangun ruang tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu siswa menemukan rumus volume kubus dan juga balok dengan mengamati jumlah kubus satuan untuk setiap sisi pada kubus, dan sisi panjang dan juga lebar serta tinggi pada balok. Mungkin itu saja, moderator. Baik, terima kasih kepada Ika. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali atas pertanyaan Hasni? Jika tidak ada, langsung saja untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari Irmanda ataupun Putri Ristamari.
Pertanyaan dari Putri Rista Marin akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, bagaimana media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didik SD mengenai volume dan bangun ruang? Jawabannya, media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didik SD mengenai volume dan bangun ruang, tentu saja kita bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya bangun ruang, balok, dan tabung. Kita bisa menggunakan benda seperti kotak pensil, kotak sampah, gelas air minum, dan benda-benda lainnya. Kemudian saat menerapkan konsep volume bangun ruang, kita bisa menggunakan media, yaitu dengan mengukur liter air di gelas pengukur, lalu mengukur volume pada kotak sampah dengan peserta didik mengukur beberapa panjang, lebar, dan tinggi kotak sampah tersebut menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya sehingga peserta didik akan menemukan volume dari kotak sampah tersebut. Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Jika tidak ada, dari kelompok 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Irmanda. Izin menjawab, moderator. Baik, dipersilakan kepada Wahana. Izin menjawab pertanyaan dari Irmanda Farhani, yaitu polihedron terdapat 5 jenis, yaitu tetrahedron, heksahedron, oktahedron, dodekahedron, dan ikosahedron. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan polihedron tersebut dan sebutkan contohnya. Yang pertama yaitu tetrahedron. Tetrahedron merupakan bangun yang mempunyai 4 buah permukaan yang sama persis, yaitu berbentuk segitiga sama sisi. Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetra yang berarti 4, dan hedron yaitu bangun atau sisi atau permukaan. Tetrahedron juga merupakan bangun yang sejenis dengan bentuk limas, yang merupakan sebuah polihedron dengan alas yang berupa poligon datar dan muka segitiga yang menghubungkan alas ke titik yang sama. Contohnya saja yaitu piramida Mesir, Rubik limas, Monumen Nasional, tenda, nasi bungkus, dan gunung. Yang selanjutnya yaitu heksahedron. Heksahedron atau kubus mempunyai 6 buah bidang persegi, meskipun begitu mengikuti kaidah penamaan Yunani yang berarti heksa artinya 6. Contohnya yaitu dadu, rubik, kotak kado kubus, kotak tisu kubus, dan akuarium. Yang selanjutnya yaitu dodekahedron, yaitu bangun yang seluruh bidangnya berbentuk segi 5. Sekilas seperti bola sepak, jumlah bidang permukaannya itu 12. Berdasarkan bahasa Yunaninya yang berarti dodeka yang berarti 12. Yang selanjutnya yaitu ikosahedron, mempunyai 20 bidang yang semuanya segitiga sama sisi. Namanya ialah ikosahedron yang mengacu pada bahasa Yunani yaitu ikosa atau 20. Mungkin cukup sekian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wahana Tri. Apakah ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, kita tutup sesi tanya jawab ini. Selanjutnya, menjawab soal kepada perwakilan kelompok dapat menjawab soal yang sudah tersedia.